menjelaskan tentang A. Perbedaan perusahaan kecil dan besar, B. Bentuk dasar kepemilikan bisnis, C. Keunggulan dan kelemahan bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Firza Alfandi. Perusahaan kecil merupakan perusahaan yang melekat pada kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan serta fleksibilitas penyesuaian volume sesuai situasi dan kondisi yang dimiliki perusahaan, baik kondisi ekonomi, kondisi persaingan, kondisi lokasi. Sedangkan perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 50 miliar. UU RI nomor 20 tahun 2008. Terdapat perbedaan yang mendasar antara perusahaan kecil dan perusahaan besar. Perusahaan kecil memiliki ciri sebagai berikut: 1. Pada umumnya dikelola sendiri oleh pemiliknya. 2. Struktur organisasinya sederhana dan masih banyak perangkapan tugas jabatan pada seseorang. 3. Persentase kegagalan usaha relatif cukup tinggi. 4. Kesulitan untuk mengembangkan usaha dikarenakan sulit memperoleh pinjaman dengan syarat lunak. Sedangkan perusahaan besar memiliki ciri: 1. Pada umumnya dikelola oleh manajer profesional. 2. Struktur organisasinya kompleks dan sudah ada. 3. Persentase kegagalan usaha relatif rendah. 4. Modal jangka panjang relatif lebih mudah diperoleh untuk mengembangkan usaha. Bentuk dasar kepemilikan bisnis dibagi menjadi 3, yaitu 1. Perusahaan perseorangan, 2. persekutuan, 3. perseroan. Perusahaan perseorangan adalah bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh satu orang. Pemilik perusahaan perseorangan memiliki tanggung jawab tak terbatas atas harta perusahaan. Artinya, apabila bisnis mengalami kerugian, pemiliklah yang harus menanggung seluruh kerugian itu. Persekutuan adalah bentuk bisnis di mana 2 orang atau lebih bekerja sama mengoperasikan perusahaan untuk mendapatkan profit. Sama seperti perusahaan perseorangan, setiap sekutu anggota persekutuan memiliki tanggung jawab tak terbatas atas harta perusahaan. Perseroan adalah bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh beberapa orang dan diawasi oleh dewan direktur. Setiap pemilik memiliki tanggung jawab yang terbatas atas harta perusahaan. Selanjutnya, kelebihan dari bisnis kecil. Yang pertama, kecepatan inovasi. Bisnis dengan skala yang kecil dan memiliki kebebasan yang lebih dibandingkan bisnis besar membuat pekerjaan dapat dengan mudah mengalirkan ide-ide secara kreatif dan inovatif yang belum memiliki banyak pesaing. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Pemerintah dan masyarakat pun juga banyak diuntungkan dari usaha ini. Karena dengan banyaknya usaha kecil yang tumbuh, semakin banyak lapangan pekerjaan yang tercipta dan juga peningkatan penghasilan dalam negeri. Yang ketiga, fokus dalam satu bidang. Usaha kecil memang tidak wajib untuk selalu mengikuti permintaan pasar, seperti layaknya perusahaan besar yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Usaha ini dapat fokus dalam satu bidang usaha tertentu. Pemilik bisa menghadirkan inovasi atau ide kreatif yang bisa diaplikasikan pada produk yang dijual. Yang keempat, kebebasan menentukan harga. Usaha kecil memiliki kekuatan lebih dalam menentukan harga barang maupun produksi jasa dibandingkan dengan usaha besar. Hal ini karena pemilik UKM sendirilah yang memegang aset dan sumber kekayaan juga hasil produksi, sehingga mereka lebih bebas dalam menentukan harga barang yang mereka jual ke pasaran. Yang kelima, fleksibilitas operasional.
Usaha kecil menengah biasanya dikelola oleh tim kecil yang masing-masing anggota memiliki wewenang untuk menentukan keputusan. Hal ini yang membuat pergerakan dalam bisnis UKM lebih fleksibel dan membuat para karyawan yang bekerja memiliki ruang gerak dan ruang berpikir yang lebih luas. Yang keenam, biaya operasional yang rendah. Kebanyakan usaha kecil menengah bekerja dari domisilinya masing-masing tanpa memiliki ruang kantor yang tetap. Meski begitu, hal ini juga dapat menjadi salah satu keuntungan dalam bisnis UKM, karena biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak terlalu besar. Kelemahan dari perusahaan kecil. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, selain banyak keunggulan dalam menjalankan bisnis kecil menengah, tetapi para usahawan tidak boleh melupakan bahwa ada juga beberapa kelemahan dalam menjalankan bisnis UKM ini. Berikut adalah beberapa kekurangan di usaha kecil menengah. 1. Sedikitnya anggaran dan pembiayaan. Usaha kecil biasanya memiliki anggaran yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar. Hal ini disebabkan karena sumber anggaran modal biasanya hanya bersumber dari pemilik usaha saja. Sumber dana memiliki usaha sendiri pun bisa beragam seperti pinjaman atau kredit usaha. Oleh karena itu, para usahawan UKM harus mengatur anggaran seefisien mungkin demi operasional usaha. 2. Waktu yang singkat untuk melengkapi kebutuhan. Karena sedikitnya para pengambil keputusan dalam usaha kecil menengah, para usahawan harus berusaha memenuhi kebutuhan pokok bisnisnya sesuai produksi, penjualan, dan pemasaran. Hal ini dapat mengakibatkan tekanan yang cukup besar dan membuat para usahawan menjadi tidak fokus dalam menyelesaikan permasalahan satu persatu. 3. Manajemen karyawan. Memiliki lingkup bisnis yang lebih kecil, UKM biasanya memiliki kelemahan dalam manajemen di mana pemilik akan kesulitan dalam pembagian kerja yang proporsional pada karyawan. Hal ini terjadi karena biasanya bisnis memiliki karyawan yang terbatas, sehingga terkadang mereka harus melakukan 2 atau lebih pekerjaan sekaligus. Selain itu, terbatasnya pekerja juga bisa menimbulkan masalah. Salah satunya adalah ketika bekerja atau tidak langsung akan membuat pemilik kesulitan dalam mencari pengganti pekerja. Tidak hanya itu, hal ini juga akan memakan waktu yang dapat menyebabkan produksi dapat terhambat. 4. Tekanan dari luar. Tekanan dari dalamnya perusahaan sendiri, tetapi tekanan yang dialami oleh usaha kecil dari luar juga banyak menghadang. Tekanan ini berasal dari kompetitor bisnis sesuai yang dijalankan. Contohnya seperti ketika apabila menerima pesanan dalam jumlah yang besar tanpa adanya daya produksi yang ada atau adanya kemungkinan dari perusahaan lebih besar yang berpotensi menghadapi serangan yang tidak adil demi pesaingnya. Yang terakhir, kurangnya tenaga ahli. Usaha kecil kebanyakan tidak mampu membayar jasa tenaga ahli untuk mengerjakan pekerjaan tertentu yang disebabkan karena keterbatasan dana yang dimiliki. Hal ini merupakan kelemahan terbesar bagi usaha kecil apabila dibandingkan dengan lembaga bisnis besar yang mampu mengetahui orang yang sudah